Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali saya membuat video. Kali ini video saya adalah didasari dari teman saya yang mengirimkan WA kepada saya, di mana teman saya ini ketika dia memberitahu kepada pendeta yang masih belum mengenal nama Yahweh, maka teman saya ini diberi jawaban 3 hal dasarnya bahwa umat Nasrani menggunakan nama Allah di dalam kekristenan itu masih diizinkan. Pendeta itu memberikan pertanyaan dan sekaligus jawaban. Pertanyaan yang pertama, apakah Allah orang Kristen, Yahudi, dan Islam sama? Kemudian dijawab sendiri di dalam Roma 3 ayat yang ke-29 yang berbunyi, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Tentu saja ini mengacu kepada kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, pertanyaannya, kalau sama, ya pindah agama saja, kan tidak masalah, toh sama saja. Kemudian yang kedua, kalau sama, kenapa di Indonesia khususnya ada macam-macam agama? Itu saja membuktikan tidak sama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-29, menurut kitab suci Brit Kadasa atau kitab suci Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani, berbunyi, Ha Elohim la Yehudim levathu welo lagoyim aken gam Elohi hagoyimhu. Yang kalau diterjemahkan artinya, apakah Elohim itu milik orang Yahudi saja, bukan milik bangsa-bangsa lain juga? Milik bukan Yahudi juga. Artinya sebetulnya bahwa Elohimnya orang Yahudi atau Tuhannya orang Yahudi sebetulnya adalah Tuhannya bangsa-bangsa lain juga. Gitu loh yang dimaksudkan. Artinya bahwa Tuhannya orang Yahudi itu adalah sebetulnya Tuhan bagi manusia seluruh bumi ini. Lalu yang menjadi pertanyaannya, siapakah Elohimnya orang Yahudi itu? Sebagaimana kita ketahui, saya khususnya mengetahui bahwa Elohimnya orang Yahudi itu bernama Yahweh. Dan Yahweh itulah yang mengasihi umat manusia sehingga dia turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, yang selama ini di Indonesia dikenal dengan Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus ternyata ditolak di atas muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia dibunuh, disalib, kemudian dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke Samayim, naik ke sorga. Tetapi karena Yahweh itu mencintai umat manusia ciptaannya sendiri, maka Yahweh turun lagi ke dalam dunia ini dalam wujud roh yang dikenal dengan Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang berdiam di dalam diri manusia. Jadi Roh Kudus itu tidak ada di sekitar kita, tetapi dia ada di dalam kita. Ya. Nah, untuk apa Roh Kudus ada di dalam kita? Untuk membimbing, mengajar, memperingatkan supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian pendeta teman saya ini, dia memberikan pertanyaan yang kedua dan sekaligus ada jawabannya. Pertanyaan yang kedua, kalau sama, di mana atau apa yang membedakannya? Kemudian dijawab sendiri oleh pendeta tersebut di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Jadi ceritanya pendeta ini tidak perlu banyak komentar, tetapi jawabannya cukup menggunakan ayat, kira-kira begitu. Nah, Roma 10 ayat 2 sampai 3, di sana di dalam kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi yang dimaksudkan di sini yang membedakannya adalah karena tidak mengenal kebenaran Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan,
kebenaran Allah yang mana? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, menurut kitab Roma 10 ayat 2-3, di dalam kitab suci berbahasa Ibrani berbunyi, Ki edut ani lahem, ki kinat Elohim itam akhlo bekaskel, ki measer sitkat Elohim kaskilu, wayitamsu lehakim sitkat nafsan lo nikna libam livne sitkat Elohim. Yang kalau diterjemahkan berbunyi, sebab aku memberi kesaksian terhadap mereka bahwa mereka memiliki kecemburuan Elohim, tetapi bukan atas dasar pengenalan. Jadi dasarnya bukan karena pengenalan. Sebab dengan tidak memahami kebenaran Elohim dan dengan berusaha untuk menegakkan kebenarannya sendiri, mereka tidak tunduk kepada kebenaran Elohim. Jadi menurut ayat ini, orang itu karena tidak memahami kebenaran Elohim, maka yang disampaikan adalah kebenarannya sendiri, yaitu berusaha untuk menegakkannya, kebenarannya sendiri, dengan mengatakan tidak masalah pakai Allah juga. Ya, artinya apa? Mereka tidak tunduk kepada kebenaran Elohim, tetapi kebenarannya sendiri. Kenapa harus tunduk kepada kebenaran Elohim? Kitab suci mengajarkan kepada kita di dalam kitab Keluaran bahwa kita ini tidak boleh menyebut nama sesembahan lain. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Nama sesembahan lain tidak boleh keluar dari mulut kita. Ya, ada banyak ayat-ayat yang lain. Nah, itu hal yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa penggunaan nama Allah itu masih bisa digunakan di dalam kekristenan. Pendeta tersebut memberikan pertanyaan, apakah Yesus Kristus itu Allah? Jawabannya ya. Ya tentu saja, karena kalau Yesus Kristus itu bukan Allah, yang dimaksud Allah di sini adalah sinonim dari kata Tuhan, berarti Yesus Kristus bukan Tuhan. Nah, dasarnya adalah 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Di sana di dalam terjemahan dari kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, saya tidak akan membahas semua kalimat yang ada, tetapi saya akan membuka di dalam kitab berbahasa Ibraninya untuk saya garis bawahi kata-kata dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di dalam 1 Yohanes 5 atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20, di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi, Weyadanu ki ben ha Elohim bawayiten lanu lev lahaskil oto asyer hu aten welo anak nu asyer hu amen hu Yeshua Hamasya benose hu Elohi amen wakayiat. Jadi saya garis bawahi kata-kata hu Elohi amen wakayiat. Nah, apa sih artinya hu Elohi amen wakayiat? Yang artinya adalah dia, hu itu dia. Yang dimaksud adalah Yeshua Hamasya, yang selama ini dikenal dengan Yesus Kristus. Itu Elohim yang benar dan kehidupan yang kekal. Nah, kalau di sini ada kalimat Elohim yang benar, berarti ada Elohim yang tidak benar, yaitu sesembahan-sesembahan lain yang tidak layak untuk disembah, tetapi disembah. Nah, oleh karena itulah firman Elohim mengajar supaya kita menyembah kepada sesuatu yang benar. Nah, sesuatu yang bukan Tuhan jangan kita sembah. Yeshua itu memang layak disembah karena dia itu Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Jadi aneh jika umat Nasrani atau orang Kristen menolak Yahweh. Kenapa? Karena tidak tahu kebenaran Elohim. Taunya adalah kebenaran sendiri dan ditegakkannya kebenaran itu, sehingga tidak mentaati, tidak tunduk kepada kebenaran Elohim. Nah, saya akan membuktikan 3 ayat saja yang menyatakan bahwa Yeshua itu Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Di dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11, di dalam kitab Pesita atau Aramaic Bible,
di sana berbunyi atilat lekon geir yomana peruka deituhi Maria Mesia pemadinta de David, yang artinya karena hari ini telah lahir bagimu, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir wujudnya manusia, tetapi dia adalah Yahweh itu sendiri. Kemudian ayat yang kedua di dalam kitab 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, di dalam kitab suci Hebraic Root Version bahasa Inggris, di sana berbunyi, because of this I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Jadi dari ayat ini di sana dikatakan Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh, bahwa orang akan mengaku Yahweh itu Yeshua kecuali karena Ruach HaKodesh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan penuh Roh Kudus tetapi menolak Yahweh, tidak sesuai dengan ayat tadi 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dari kitab Hebraic Root Version. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ketujuh, di dalam kitab Brit Kadasa berbunyi, Ki selosa hamidim basamayim ha'af wahadafar waruah hakodes uslaktam ekatema, yang artinya sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim, Bapa, Firman, dan Ruach HaKodesh, dan ketiganya itu satu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa Tuhan kita adalah Yahweh. Yahweh itulah yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, dan para nabi. Yahweh itulah yang kemudian turun ke dalam dunia dalam wujud manusia, yang selama ini dikenal dengan Yesus Kristus di Indonesia. Itulah Yeshua HaMasiah. Tetapi Yeshua HaMasiah ditolak oleh manusia. Dia dibunuh, disalib, kemudian dia mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit, kemudian dia naik ke Samayim, naik ke surga, kembali kepada fitrahnya. Kemudian karena Yeshua HaMasiah yang adalah Yahweh itu cinta kepada umat manusia, maka Yahweh kembali turun ke dalam dunia dalam wujud yang lain, yaitu Ruach HaKodesh yang berdiam di dalam diri manusia, yang memberikan bimbingan, pengarahan, pengertian, supaya manusia kenal Tuhan dengan baik. Itulah yang disebut Ruach HaKodesh, yaitu Immanuel, yaitu Imuna Anaknu Elohim, Elohim yang berdiam di dalam kita. Dan dia itulah tidak lain Yahweh itu sendiri, tetapi tidak lagi ada di sekitar kita, tetapi ada di dalam hati dan pikiran kita. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian membuka hati untuk Ruach HaKodesh berkarya, maka saudara akan bisa mengenal siapakah Yeshua HaMasiah, yang tidak lain adalah Yahweh itu sendiri. Jadi sangat aneh kalau ada orang Kristen yang menolak Yahweh. Itu artinya tidak memahami kebenaran firman. Mungkin secara teologi apapun, bolehlah orang mengatakan, oke, tetapi menurut firman Tuhan, itu tidak sesuai dengan kebenaran yang ada. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, video yang saya buat. Apabila video ini memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik loncengnya, supaya kalau kami membuat video-video baru lagi, maka Bapak Ibu saudara sekalian mendapatkan video yang pertama. Dan apa yang Bapak Ibu saudara lakukan akan memberikan semangat bagi saya untuk saya membuat video-video yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMasiah Ruach HaKodesh memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Amin.